Ya, jadi saudara tentu masih ingat bahwa Umar ini adalah orang yang keluar sebagai ahli Yudaism, ya. Dia sok-sok Ibrani, sok-sok mengutip-ngutip rabi-rabi Yudaism dan lain sebagainya, saudara. Dan si Umar ini sudah beberapa kali debat dengan saya di YouTube, saudara. Maksud saya debat secara online, ya. Ya betul, di YouTube, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, saya Cetna Porta Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Pendeta Muri Walianto Matalu, seorang pendeta yang saya rasa teman-teman sudah sangat kenal ya. Dan ya nggak perlu saya jelasin lagi ya. Jadi pendeta Muri Walianto Matalu atau lebih dikenal dengan MYM. Kalau menurut teman kita sebelah, yaitu pendeta HTD, itu mampet ya mampet ya. MYM itu lebih cocok mampet ya mampet. Ini sesumbar. Ya, jadi pendeta MYM sesumbar mengatakan bahwa pihak Muslim selalu babak belur dalam berdebat. Ya, jadi dikatakan bahwa Ustadz Kainama, Don Ditan, Umar, Bu Atika, itu selalu babak belur dalam berdebat melawan pihak Kristen. Nah, ini cukup mengejutkan teman-teman ya. Sesumbar dari pendeta MIM yang besar mulut. Ya, besar mulut menurut saya. Mohon maaf saya katakan itu ya. Di sini kalian bisa lihat, ini yang ngomong dia langsung mengatakan bahwa ketiga orang ini selalu babak belur dan tidak akan berani lagi untuk berdebat. Jadi menurut Muriwali, mereka sudah tidak berani untuk berdebat karena sudah babak belur terus dan tidak mungkin ada penyelenggara panitia dari Muslim yang mau memakai mereka lagi. Wow, luar biasa ya sesumbarnya teman-teman. Dan kita coba dengarkan dulu bagaimana bacotan dari pendeta MIM. Dan sore hari ini kita akan sedikit membahas mengenai perdebatan-perdebatan yang sudah ada antara pihak Kristen dan Islam, yang tentunya itu lebih banyak membahas mengenai iman Kristen ya, membahas mengenai Alkitab, membahas mengenai Tuhan Yesus dan lain sebagainya, di mana pihak Islam mengatakan Alkitab Kristen itu palsu, mereka mengatakan bahwa Yesus tidak mati di salib dan lain sebagainya ya, saudara ya. Audio kali ini bagus ya. Tadi saya sudah live dari tadi tapi audio tidak bagus, jadi kita ganti videonya. Ya, baik saudara. Yang pertama-tama saya mau mengatakan bahwa akhir-akhir ini mereka babak belur ya saudara ya. Dimulai dari perdebatan antara pendeta Ezra Soru dan pendeta Budi Asali, itu berhadapan dengan Don Ditan dan Umar Al-Fariski, di mana nyata sekali di sana itu Don Ditan itu asal bicara ya, sangat terlihat sekali omong kosongnya di situ saudara, dan si Umar itu dipermalukan oleh pendeta Ezra Soru. Sampai kemudian belum selesai debat, Umar ini kelihatannya diberhentikan oleh Don Ditan, digantikan oleh orang lain ya saudara ya. Itu debat mereka yang dulu saudara. Jadi Umar itu diberhentikan ya, dan saya pikir Don Ditan menyesal setengah mati mengajak Umar sebagai partnernya untuk berdebat. Ya, jadi saudara tentu masih ingat bahwa Umar ini adalah orang yang keluar sebagai ahli Yudaism ya. Dia sok-sok Ibrani, sok-sok mengutip-ngutip rabi-rabi Yudaism dan lain sebagainya saudara. Dan si Umar ini sudah beberapa kali debat dengan saya di YouTube saudara. Maksud saya debat secara online ya. Ya betul, di YouTube ya. Dan kelihatan sekali di sana Umar ini yang dulu namanya Valen saudara. Kelihatan sekali si Valen ini menunjukkan kebisaannya, kehebatannya dalam hal Yudaism. Dan saudara-saudara, kita pasti mengira sebelum perdebatan dengan pendeta Ezra Soru dan Pak Budi Asali,
kita pasti mengira si Umar ini adalah ahli Ibrani, ahli Yudaism dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah perdebatan dengan pendeta Esra Soru dan pendeta Budi Asali, Umar kelihatan belangnya ternyata. Dia ternyata tidak bisa Ibrani, saudara. Kemudian dia membuat klarifikasi, mulai nulis-nulis, mengeja-eja Ibrani. Semua anak sekolah teologi yang baru masuk sekolah teologi, baru belajar Ibrani pun bisa mengeja-eja seperti itu, ya saudara ya. Bisa membaca, mengeja-eja seperti itu. Tapi itu namanya bukan ahli Ibrani, ya. Dan saudara tahu di sana Umar sangat-sangat dipermalukan, ya. Dan akhirnya dengan berat hati Don Ditan harus menghentikan Umar. Dan itulah yang terjadi, saudara. Ini babak belurnya mereka yang pertama. Lalu babak belurnya yang kedua, saudara, ada perdebatan antara pendeta Budi Asali dengan yang namanya Ibu Etika atau Atikoh, ya. Ibu Etika, ya. Etika atau Atikoh. Ya, itu ada perdebatan, saudara. Dan saudara tahu, yang dihadirkan oleh Ibu Etika atau Atikoh ini, saudara, ya, dari pendapat Muslim ini, itu semua adalah apa yang dia kutip dari Yudaism, saudara. Entah benar, entah salah, tapi dia menggunakan argumentasi-argumentasi dari perspektif Yudaism untuk melawan argumentasi pendeta Budi Asali. Nah, pertanyaan pentingnya adalah, apakah si pendebat Islam ini adalah orang Yudaism? Kan bukan, saudara. Dia adalah orang Muslim. Dan sebagai Muslim, ya, dia harusnya membawa argumentasinya sebagai Muslim. Dia harus membawa perspektifnya sebagai Muslim. Dia harus menggunakan data dari kitab sucinya. Entah dari Quran, atau mungkin dia mengambil dari hadits, dan lain sebagainya, saudara. Atau mungkin dia mengutip pendapat-pendapat para cendekiawan Islam. Tapi sama sekali tidak, saudara. Dia ternyata mengambil sesuatu dari Yudaism untuk melawan Pak Budi Asali. Saya WA Pak Budi Asali, ya, waktu mereka debat, ya. Waktu mereka debat atau sesudah debat itu, ya. Ya, tanya aja sama itu pendebat Islam itu. Dia itu Islam atau Yudaism? Kenapa pakai argumentasi Yudaism? Apa sebagai Islam dia tidak punya argumentasi? Nah, ini faktanya, saudara. Sebagai Muslim, mereka tidak punya argumentasi apapun. Tidak ada argumentasi apapun. Itu sebabnya mereka mengambil dari Yudaism atau mengambil dari tempat lain. Kalau mereka mengambil dari Kristen, mereka mengambil dari Kristen progresif, mereka mengambil dari Kristen liberal, ya, untuk kemudian melawan Kristen, saudara. Ya, kasihan, ya. Bagi saya ini memalukan. Mereka tidak punya modal apa-apa, dan istilah kasarnya itu, saudara, merampok dari orang lain, ya, merampok dari tempat lain untuk dijadikan modal, lalu melawan Kristen. Nah, itu faktanya. Nah, ada satu kejadian di dalam perdebatan itu, saudara. Kalau saudara memperhatikan perdebatan pendeta Budi Asali dengan si ibu pendebat Islam ini, ada satu kejadian di mana Ustadz Masyud itu dan gengnya itu, satu kelompok itu, saudara, mereka ngamuk-ngamuk di ruang debat. Mereka menantang Pak Budi Asali, ngamuk-ngamuk di sana, ya. Ya. Jadi saudara, ini sudah kelihatan mereka babak belur. Mereka babak belur lalu ngamuk-ngamuk, saudara. Nah, terakhir kemarin mereka babak belur dalam perdebatan antara pendeta Esra Soru dan Ustadz Kainama, di mana Ustadz Kainama hanya bisa, kalau saya pakai istilahnya Andre Tunggal, itu hanya bisa manyun. Ya, saya tidak tahu arti persis dari istilah manyun itu, saudara. Tapi itu saya pikir merujuk kepada, ya, dia hanya bisa diam, ya, tutup mulut, ya. Mungkin gini, manyun itu gini, ya. Ya, hanya bisa gitu, ya. Ya, kalau bahasa orang Jawa di sini hanya bisa mingkem, ya. Ya, saya tidak tahu arti persis daripada manyun itu, saudara, tapi saya pikir mungkin seputar itu artinya, ya, saudara, ya. Jadi, saudara, kelihatan sekali, ya, saudara, babak belur, ya. Kainama ini tidak bisa menjawab, bahkan pertanyaan-pertanyaan dari pihak Kristen pun dia tidak menjawab, sampai pada akhirnya orang-orang Kristen itu mengatakan, ya sudah, kita tidak akan bertanya lagi. Jadi beberapa kali itu moderator
bertanya apakah dari pihak Kristen masih ada pertanyaan, serentak menjawab tidak ada lagi, karena tidak dijawab oleh Kainama ya, Ustadz Kainama. Jadi mereka babak belur berkali-kali, saudara, ya, babak belur berkali-kali. Jadi saya tidak yakin apakah Kainama ini masih mau debat, ya. Bukan Kainama masih mau debat. Mungkin dia masih mau debat, tapi mungkin tidak akan diizinkan lagi, atau mungkin tidak akan diminta lagi untuk debat. Ya, jadi kelihatannya itu adalah perdebatan pertama dan terakhir dari Kainama. Setelah itu tidak ada perdebatan lagi. Saya pikir ya. Tapi kalau dia masih berani, itu berarti siap babak belur part yang kedua ya saudara ya. Lalu juga saya pikir Dondi Tan itu kayaknya sepi-sepi sekarang ya saudara ya. Ya, saya tantang kemarin malah saya dikatakan dia cari fasilitas lah, minta hotel dan lain sebagainya. Aneh sekali ya saudara ya. Ini komentar paling bodoh itu saudara. Ya pihaknya mengatakan tidak punya modal katanya. Itu bodoh sekali saudara. Yang penyelenggara kan biasanya mereka ya. Kalau Anda selenggarakan saya datang, saya bayar sendiri tiket saya. Saya tidak perlu makan makanan saudara, saya tidak perlu hotel saudara. Saya bisa bayar sendiri ya. Ya intinya berdebat kan begitu. Penyelenggara kalian ya. Ya, jadi Kristen kan setahu saya nggak pernah menyelenggarakan ini ya. Keamanan, masalah utamanya adalah keamanannya. Ya setelah rame-rame masalah itu kemarin, saudara mereka mempelintir semua perkataan-perkataan saya. Sudah sepi sekarang. Saya nggak lihat lagi itu si Dondi Tan mengadakan debat ya. Ya, apalagi Umar ya. Kalau Umar itu saya pikir kemarin sudah sangat dipermalukan itu. Jadi saya pikir dia tidak akan berdebat lagi ya. Saya pikir dia tidak akan berdebat lagi. Kalaupun dia mau berdebat, tapi siapa yang mau menggunakan dia? Artinya pihak penyelenggara muslim mana yang mau menggunakan dia ya? Ya, apalagi Dondi Tan kemarin kan sudah memberhentikan dia ya, saudara ya. Jadi saudara, saya pikir kayaknya mereka sekarang lagi mikir-mikir ya. Dan kemarin saya sudah bahas itu dalam satu video lain, saudara. Itu panitia penyelenggara itu, Mas Ipung Atria itu, kemudian menyampaikan tantangan Ustadz Masyud terhadap saya, ya, untuk debat part 2. Tapi saya sudah tahu arahnya kemana ya. Kalau lawan model seperti Masyud ini kan orang ngotot tok itu, ya. Itu nggak bisa debat Masyud itu. Dia cuma modal ngotot dan ngeyel aja itu. Kita lagi bicara, dia bilang, ayo minum racun, ayo ya uji besar-besaran urat leher, uji besar-besaran suara begitu. Itu bukan debat saudara. Ya, jadi rupa-rupanya mereka, paling tidak panitia ini mau memasang seseorang yang tidak akademik ya, yang hanya menang suara besar dan teriak-teriak, untuk kemudian mau mengembalikan ya, mau menebus kekalahan mereka atau babak belurnya mereka ini. Tentu saya tidak mau saudara. Kalau saya mau, saya pilih lawan tanding ya. Ya, masa saya seorang yang sangat akademik begitu lawan orang yang seperti pendebat pasar begitu lalu teriak-teriak, paksa orang minum racun ya. Ya, jadi menafsir Alkitab sesuai mau sendiri lalu paksa orang minum racun, lalu kemudian nanti memframing si Muriwali kalah debat begitu ya. Ya, saya tidak maulah mengikuti agenda-agenda yang seperti itu, saudara. Kalau mereka mau, berani tidak, ya. Ya, berani tidak. Saya dengan Manahem Ali. Ya, ini Ustadz Ipung Atri atau pihak Muslim. Tidak apa-apa. Saya 1 lawan 1 dengan Manahem Ali. Berani tidak. Ya, kalau Manahem Ali kan saya anggap dia ada argumentasinya, ya. Boleh, tidak apa-apa. Ya, 1 lawan 1 dengan Manahem Ali. Ya, nggak apa-apa. 1 lawan 1. Ya. Ya, teman-teman sudah dengar ya, bacotan dari pendeta MIM yang mengklaim bahwa pihak Kristen selalu menang dalam diskusi. Dan hal ini satu hal yang biasa saja menurut saya, karena ya biasa teman-teman, masing-masing pihak selalu mengklaim pemenang. Tetapi biarkanlah umat, biarkanlah penonton yang menilai, kan begitu. Kalau yang berdebat pasti akan mengatakan dia yang menang. Apalagi ini nggak pakai wasit, kecuali ini tinju. Ini tinju ya, yang sampai bel berakhir, belum ada yang KO, maka akan ditentukan oleh wasit.
Ya, juri yang akan tentukan berapa nilainya. Kalau itu oke lah ada pemenang, tapi ini kan diskusi. Ya ini debat yang istilahnya ya biarkan penonton yang menilai. Kan begitu. Jadi sebenarnya saya cukup lucu melihat MIM ini yang sesumbar mengatakan pihak muslim selalu kalah, apalagi mengatakan bahwa oh Donditan sekarang juga sepi. Ya. Padahal kalau kita lihat, Kodondi itu lagi sibuk diundang podcast oleh channel-channel besar, diundang di masjid-masjid untuk kajian. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang Kodondi lagi famous, lagi banyak job. Bahkan saya sendiri teman-teman, itu mau ketemu Kodondi sekarang agak susah karena banyak kan di luar. Kodondi itu banyak kan di luar kota lah, diundang sana sini. Ya, kalau zaman dulu tinggal main ke rumahnya, nah, ada Kodondi. Kalau sekarang nggak bisa teman-teman, saking banyak jobnya. Bahkan sekarang Kodondi lagi ada di Malaysia. Nah, ini biar saya perlihatkan ya. Nah, ini Kodondi nih, lagi di Malaysia nih. Day 3, Malaysia, mohon doanya. Ya. Nah, sebelumnya juga diundang, kalian bisa lihat. Diundang terus Kodondi kemana-mana. Ketemu Agim, ya, satu tempat kajian. Nah, nih. Lagi kajian Kodondi. Ya. Sekarang susah nyari Kodondi, lagi banyak job. Nah, kalau Pak MBM, mohon maaf, saking nganggurnya mungkin. Kan gitu. Saking nganggurnya, kerjanya nyinyirin orang, komplain sana, komplain sini. Punya banyak waktu. Kalau saya lihat, teman-teman ya, Pendeta MIM ini memang dia lagi mau menaikkan namanya. Apalagi setelah tersungkur dari tahun lalu. Dihajar sama Bang Zuma, kan begitu. Begitu dihajar sama Bang Zuma kan habis pengikutnya. Kita lihat saja, yang Kristen saja itu nggak mendukung dia. Orang Kristen itu aja nggak dukung dia. Itulah dia marah-marahin. Ini yang Kristen gak dukung saya pasti karismatik, pasti ini, pasti pendukungnya siapa gitu kan. Itu pasti dari pendukung orang-orang Kristen yang saya komplain selama ini. Dia salah-salahin orang. Ini lucu. Terus curhat tentang Ustadz Masyud. Ustadz Masyud itu cuma bisa ngotot dan mengolok-ngolok. Cuman sibuk nyuruh saya minum racun. Loh, ayat kamu memang tertulis. Sekarang berani nggak kamu praktekkan? Kamu ini pengikut Yesus sejati nggak? Kalau memang pengikut Yesus sejati, ya tunjukkan dong. Itu yang dikejar sama Ustadz Masyud. Ya Anda tinggal bilang saja, wah saya pengikut Yesus 90% atau 80%, nggak bisa full. Ya sama seperti orang kaya gitu kan, nggak bisa dia jual semua hartanya untuk dibagikan kepada orang miskin dan ikut Yesus. Akan Yesus suruh itu, dia nggak bisa ikuti, ya udah ngakui aja. Akui saja bahwa saya nggak bisa mengikuti 100%, udah selesai. Ya, jangan ngeles sana, ngeles sini gitu. Dengan mengatakan harus gini, harus gitu, aduh, memalukan. Kita nggak bahas pun nggak enak ini, soalnya besar mulut ini. Si kawan ini terlalu besar mulut. Terus mau debat sama siapa? Manasyem Ali. Aduh, Anda siapa? Saya kemarin udah nanya sama Ustadz Manasyem Ali ya. Kemarin saya sempat sama beliau, kita ngobrol kan, dan kalian lihat sendiri videonya. Ustadz Manasyem Ali mengatakan bahwa dia cuma mau debat ya kelas-kelas Bambang Nursena lah. Kalau MIM ya mohon maaf, nggak kelasnya. Ya mohon maaf, kalau sama yang lain nggak kelas. Menurut Profesor Manasyem Ali, kalau saya kan cuma menyampaikan. Ya kita cuma memberitahukan nih. Jangan marahnya ke saya. Jadi ini cinta bertepuk sebelah tangan kalau Anda nantang Ustadz Manasyem Ali. Mohon maaf. Ya, bahkan untuk teman-teman yang lainnya nggak ada yang pingin sama MIM. Kemarin saya nanya Kores, kenapa nggak MIM aja? Karena kan udah koar-koar dia. Kores aja bilang, aduh nggak kelas lah mana. Sama MIM dia bilang bikin malu aja. Bayangkan, nggak kelas. Ya. Kenapa MIM begitu ngotot? Ya karena memang dia sepi job. Coba kayak Esra Soru. Coba kayak Mel Atok. Pendeta Mel Atok tuh susah kita ngajak dia diskusi, kenapa? Karena dia sibuk. Diundang sana-sini, terbang sana-sini, full jadwalnya teman-teman. Nanti di Bekasi lah, di Sulawesi lah, di Pontianak lah, ya, di Papua, di Maluku. Wah, banyak yang undang dia. Banyak jobnya. Ya, nanti jemaah lagi, ada yang lagi ulang tahun, ada yang peresmian rumah dan sebagainya. Nah, kalau MIM ini kan karena saya nggak tahu nggak ada jemaah atau apa ya, saking nggak ada jobnya jadi seperti ini. Aduh, apalagi kemarin sempat curhat. Dia bilang orang-orang yang mengatakan pendeta itu miskin, pendeta yang nggak gendut itu adalah pendeta nggak diberkati, itu kurang hajar, bla bla bla, yang ngamuk. Aduh, udahlah bereskan dulu sendiri Pak MIM. Dari kelakuan Anda tercermin agama Anda.
Sesimpel itu kok. Orang akan lihat. Ya, orang akan lihat ajaran Anda dari diri Anda. Sama kayak orang jual skincare, terus obat jerawat. Orang akan lihat kan, oh dia jual skincare, tapi kulitnya sendiri berantakan. Kulitnya sendiri entah cemana-mana. Oh dia sendiri penuh jerawat. Masa dia jual obat jerawat? Kan nggak cocok. Nggak cocok teman-teman kan? Kalian lah, kalau kalian beli obat jerawat nih, ya, yang satu jualannya mukanya bersih, yang satu lagi mukanya jerawatan. Kalian pilih produk dari yang mana? Pasti yang bersih kan? Nah, jadi tolong Pak MM, Anda tuh punya title pendeta, kecuali Anda bukan pendeta ya. Masih boleh lah Anda kerjanya bacot-bacot, ya, kerjanya cuma nyinyirin orang, cuman besar mulut gitu kan. Tapi Anda pendeta masalahnya, kecuali Anda lepasin dulu title pendeta. Itu nggak apa-apa. Itu sih saran ya. Kalau kayak Mel Atok kan jelas gitu. Dia nggak seperti Anda. Nah, kalau Anda nih lebih mirip sama Andre Tungtung lah. 11-12 ini sama Andre Tungtung. Kerjanya komplain aja gitu. Lepasin dulu title pendeta Anda, baru boleh Anda komplain. Ya, kalau masih pakai label pendeta, nanti Anda jadi batu sandungan. Bukankah di kekristenan tuh batu sandungan tuh dosanya luar biasa? Jangan Anda jadi batu sandungan. Ini saran dari saya. Mau didengar boleh, nggak mau didengar ya wes. Oke, mungkin itu aja. Makasih buat teman-teman semua, dan jangan lupa di-subscribe dan di-share, agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru di channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain